Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi di Stakeholder on Spotlight episode kedua. Kali ini aku Melin akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu kita yang terkenal karena kepiawaiannya dalam trading saham. Langsung aja kita sambut tamu kita, Kak Hanif Rehan Oktaviano. Halo teman-teman akuntansi semuanya. Kak Hanif gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, karena di Malang ini lagi cukup marak ya kasus COVID-19. Kak Hanif, gimana nih? Ada kesibukan apa sekarang? Aku sekarang paling kerja, trading, sama ada beberapa bisnis juga di daerah Jawa Barat. Bisnis apa tuh Kak? Bisnisnya ada pila, beras, terus juga peternakan. Oh, jadi ada selain trading ada juga bisnis ya Kak ya? Ada. Itu awal mula bisa memulai bisnis itu gimana, Kak? Itu join sama temen sih, ada anak manajemen waktu itu ngajakin di Majalengka, dia punya tanah kan. Terus ya udah, akhirnya kebangun pila sama ngebangun peternakan juga, peternakan ayam, kerja sama salah satu penyedia, kalau misalkan tahu ya mungkin Java. Nah, Oh kerja iya, ya, sama. pernah denger sih. Keren banget ya, Kak Hanif sedang merintis karir nih sekarang. Kak Hanif ada nggak sih planningan ke depan mau ngapain? Depan paling aku masih penasaran sama jadi manajer investasi sih. Manajer investasi. Iya. Oke, itu untuk kurun waktu berapa tahun tuh Kak mau jadi manajer investasi? Kurang lebih 3 sampai 5 tahun karena emang syaratnya secara administratif kita harus kerja dulu di sektor keuangan selama 3 tahun kalau mau jadi manajer investasi. Oke, kalau untuk rencana untuk mencari pendamping hidup nih Kak, udah ada belum Kak? Enggak sih, itu nanti aja belakangan. Oh itu belakangan ya. Oke, nanti kalau udah jangan lupa Kak sebar undangan ke kita semua. Insya Allah. Dengar-dengar nih Kak Hanif pas masih kuliah, Kak Hanif ini aktif banget di organisasi dan juga bisa mendapatkan nilai baik di bidang akademik. Bener gak nih Kak? Sebenarnya biasa aja sih. Oh iya Kak. Tergantung perspektif sih tadi. Oh, dulu ikut organisasi apa aja Kak? Dulu aku ikut HMJA, BEM sama force stealing, cuman karena satu dan lain hal, force stealing aku cuma setengah periode. Oke, jadi ikut HMJA BEM for Stealing. Ada nggak sih Kak kayak cara supaya bisa bagi waktu antara akademik dan juga organisasi? Caranya pertama sih bikin to-do list yang besar ya. Jadi di breakdown BEM itu kegiatan apa aja, HMJA kegiatan apa aja, terus nanti diperinci lagi di to-do list harian. Nanti per hari Hmm. kita ngerjain apa aja dari A sampai Z. Gitu paling. Oke, jadi emang harus bikin to-do list ya Kak supaya bisa kita bagi waktu dengan baik. Iya. Ada nggak sih Kak mungkin selama ikut organisasi dan kepanitiaan hal yang paling berkesan nih menurut Kak Hanif? Yang berkesan apa ya? Mungkin saat jadi Kabiro BEM sih. Itu Oke. lumayan berkesan karena di situ pertama kali ya melatih kepemimpinan secara langsung. Aku kan sebagai kepalanya yang harus ngurusin wakil-wakil dan juga staff-staffnya, dan ternyata tidak sebegitu mudah ya kalau misalkan jadi pimpinan itu. Kesulitannya kenapa Kak? Gimana ya? Manusia itu unik ya. Jadi dari Hmm. pola pikir sekian banyak orang, kita harus bisa mencerna dan juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan konsep kita biar apa yang kita mau tuh terwujud lah. Nah, itu kadang kan ada miskom-miskom ya, dan itu lumayan susah sih menyamakan perspektif kayak gitu. Oke, denger-denger nih Kak Hanif pas masih kuliah juga aktif menjadi Dikma saat PKK Maba. Bener gak Kak? Jadi Dikma, iya itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, aku inget banget sih dulu pas aku maba, aku pernah nih disidak sama Kak Hanif gara-gara aku nggak pakai ID card. Tapi nggak apa-apa sih, karena hal itu aku jadi belajar supaya lebih disiplin dan juga biar menaati peraturan yang ada. Nah, Kak Hanif ada nggak sih selama menjadi Dikma mungkin hal yang paling berkesan? Jadi Dikma ya, yang berkesan itu ini sih, melawan stigmanya mahasiswa. Kalau Hmm. buatku Dikma itu tidak seharusnya mendidik mahasiswa dengan cara yang membentak dan segala macam. Ketegasan sama kasar itu beda. Nah, untuk mematahkan stigma seperti itu tuh agak sulit. Akhirnya ya udah. Setiap kali aku di lapangan tuh pasti kalau misalkan ada satu dua orang bermasalah, aku nggak pernah teriak dari depan, tapi aku datengin. Karena kan untuk mendidik sebuah karakter, kalau misalkan lewat depan itu kalau menurutku lebih mempermalukan ya daripada mendidik. Itu Mhm. mematahkan stigma-stigma kayak gitu agak susah sih di Dikma. Memang stigma yang seperti apa sih Kak yang sering masuk selama menjadi Dikma? Biasanya ya Dikma itu dianggap tidak manusiawi, terus juga galak lah, terus apa ya, ya keras terhadap maba, padahal ya memang sih agak keras, cuman itu kan tujuannya buat buat mabanya juga ya, makanya Hmm. caranya Dikma itu penting, bagaimana
cara mendidik yang tegas itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kasar, sehingga poin edukasinya itu nanti tidak dapat diterima sama maba. Kan percuma aja kalau kita gagal menyampaikan edukasi ke maba. Iya sih bener banget. Aku juga dulu pas maba itu ngerasa kayak, aduh susah banget sih PKK ini. Terus ngeliat Dikma itu takut. Tapi setelah aku tumbuh dewasa gitu ya, aku tuh ngerasa memang peran Dikma itu sangat baik untuk mahasiswa. Nah, aku pas maba pernah denger juga nih kalau Kak Hanif itu aktif banget dalam mengikuti project dosen. Awal mulanya gimana sih Kak bisa ikut project dosen? Awal mulanya dari ini sih, salah satu temanku di HMJA ada yang udah ikut duluan. Terus waktu Hmm. itu aku diajakin sama dia, ikut sebenarnya sehari doang awalnya. Terus aku ikut sehari. Setelah itu dosennya bilang, nanti saya hubungin lagi ya setelah ini. Cuman sayangnya aku magang di Kementerian Keuangan kurun waktu 1 sampai 1,5 bulan. Setelah balik lagi ke kampus, ternyata ya masih dibutuhkan. Akhirnya ya udah, aku coba-coba ikut aja. Seru Pertama, juga ternyata. oke. Pertama kali ikut project sama siapa Kak? Apanya nih? Dosennya, sama Dosennya. teman-temannya juga. Dosennya Pak Yoki, temennya Bisma Rehansyah tuh akuntansi 2015, sama Fajar Muhammad akuntansi 2016. Oke, itu kegiatannya ngapain aja sih Kak kalau ikut project dosen seperti itu? Kegiatannya ya tergantung sih, tergantung kliennya. Kalau Hmm. misalkan yang aku handle kan itu sampai sekarang kurang lebih ada 41. Ada 41. 27 puskesmas, 6 puskesmas, 6 rumah sakit, 1 pemerintah daerah, dan 1 di swasta. Rata-rata sih di bidang sistem. Cuman kalau di pemerintah daerah itu ngurusin barang milik daerah atau aset tetap kalau di akuntansi lah biasanya tahunnya. Gitu. Oke, itu berarti hanya dari jurusan akuntansi aja ya Kak? Ya, dari jurusan akuntansi. Karena kan kita lebih dominan di sistem informasi akuntansi sama akuntansi sektor publik sebenarnya. Oke. Selain yang tadi itu ada project dosen yang lainnya nggak Kak? Yang lain nggak ada sih, itu doang sih kalau proyek dosen. Wah, keren banget. Sampai sekarang juga masih ya Kak project dosen? Sekarang masih. Oke, betah ya Kak jadi ikut project dosen. Iya. Oke, ada nggak sih Kak benefit yang Kak Hanif dapat dari mengikuti project dosen? Benefitnya sih yang pertama pasti pengalaman ya. Karena Hmm. kalau Melin tahu nih, misalkan dosen ngajar di kelas itu dosen tidak mengeluarkan seluruh ilmunya. Ketika dia praktek itu kita ngeliatnya pasti kayak lebih, wah ternyata dosen-dosen akuntansi FEBUB itu keren-keren juga. Karena ketika praktik ada sesuatu yang di luar teori kan. Di situ kita Hmm. banyak belajar juga. Terus juga wawasan, relasi kan juga akhirnya main-main sama bupati lah, wali kota kayak gitu kayak gitu. Keren banget ya Kak Hanif relasinya udah sampai bupati wah teman-teman. Tapi ada nggak sih Kak mungkin hal suka duka nih selama Kak Hanif ini ikut project dosen? Suka duka ya, sukanya sih ya itu sih, itu enaknya tuh salah satunya kan dapat pengalaman, wawasan. Terus juga kan lingkungannya masih lingkungan kampus biasanya, karena satu rekan kerja tuh mahasiswa semua biasanya. Terus juga kalau dukanya ya standar lah, paling masalah capek. Terus juga adaptasinya kan lumayan juga tuh kalau misalkan suruh 41 Hmm. klien kan beda-beda karakteristiknya, adaptasi manusiawinya ya, kita kan ngurusin orang beda-beda tuh, kayak gitu sih paling. Oke. Dari ikut project dosen itu bisa nggak sih Kak menunjang kita nantinya setelah lulus untuk cari kerja? Itu bisa aja, tergantung. Kan kalau misalkan ikut project dosen, rata-rata dosen di akuntansi setauku ya, projectnya itu berbau sistem. Kalau misalkan kalian mau kerja sebagai audit internal, itu kepake sistem informasi. Atau kalian mau sebagai konsultan IT, itu sistem informasi juga kepake. Biasanya sistem analis itu kepake di Hmm. situ. Tapi kalau misalkan kalian mau kerja jadi auditor, nggak nyambung antara pengalaman sama tempat kerja yang dilamar kayak gitu. Oke, jadi menyesuaikan juga ya Kak. Jadi project dosennya itu di bidang apa dan juga nantinya mau apply apa ketika kerja gitu. Betul, betul. Oke. Kak Hanif aku pernah denger nih, dulu Kak Hanif pernah punya idealisme buat nggak buru-buru lulus kuliah nih. Bener nggak Kak? Itu benar. Kenapa tuh Kak punya pemikiran seperti itu di kala mahasiswa yang lainnya buru-buru lulus 3,5 tahun? Sebenarnya gini ya, kan lulus tidak lulus itu masalah prioritas, dan prioritas dibentuk atas kebutuhan. Kebetulan saat itu dan sekarang mungkin ya, aku lebih butuh untuk apa ya, menghidupi keluarga dulu lah sebelum lulus, dan juga ada beberapa hal yang diurus di luar kan. Jadi ya udah, nggak usah buru-buru. Toh juga secara waktu aturan kan kita punya 7 tahun waktu sebenarnya. Cuman Hmm. terkadang ya ada tuntutan orang tua dan lainnya untuk menuntut cepat lulus. Ya udah, akhirnya
aku lulus juga akhirnya. Cuman sebelumnya ya itu tadi, karena prioritasku bukan untuk lulus dulu tapi lebih mengurusi keluarga, ya aku urus keluarga terlebih dahulu baru urus kelulusanku kayak gitu. Tapi ada nggak sih Kak hal-hal mungkin orang yang mencela gitu ke Kak Hanif karena nggak lulus-lulus atau mungkin omongan-omongan dari orang tua atau seperti itu Kak? Banyak sih, kalau Oh orang iya. tua sih enggak, karena kan Hmm. orang tua juga tahu kalau misalkan aku nggak lulus itu karena aku ngurusin keluarga juga. Tapi kalau misalkan dari orang lain ya ya nggak apa-apa lah kan, gimana ya, mungkin mereka tahu cerita, people just know about the story not the history, kan itu kan dua hal yang berbeda ya. Aku kan yang tahu seluk beluknya kenapa sih aku memilih ini, tapi kalau orang lain komen ya ya udah diterima aja, anggap aja aku berterima kasih atas kepedulian mereka sampai mereka mau mengomentarin apa yang aku ambil. Keren banget emang Kak Hanif. Jadi udahlah kalau orang ngomong tuh udah biarin aja. Yang penting dari kita sendiri ya Kak ya. Betul. Tapi dari Kak Hanif mungkin memperlambat kelulusan ada nggak sih hal-hal yang bisa Kak Hanif pelajari? Banyak sih, karena selama aku belum lulus aku bukan nggak melakukan apa-apa. Nah ini yang bahaya ya, jangan sampai nggak lulus tuh karena tidak melakukan apa-apa. Kalau misalkan Oke. memang ada yang dikerjakan dan menunda kelulusan ya silahkan dilakukan. Kalau misalkan aku sendiri, aku tuh ada beberapa freelance, terus juga kan bisnis yang tadi aku sebutin. Freelance itu ya lumayan berdampak lah kepadaku. Itu aku kayak ngerjain financial modeling. Kalau Melin tahu mata kuliahnya apa ya, manajemen keuangan dan manajemen investasi mungkin. Itu ada perusahaan-perusahaan UMKM yang ingin mengajukan dana kepada kepada ini venture capital atau kepada bank, itu ada analisa financial modelnya. Terus juga kan aku ngerjain beberapa proyek laporan keuangan, sama aku ngelola dana nasabahku di saham tadi. Tuh. Oke, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin ya Kak. Jadi jangan kita hanya ingin lulus cepat tapi nggak dapat pengalaman. Jadi kalau bisa kita usahakan bisa lulus dengan pengalaman-pengalaman yang ada, nggak hanya IPK aja ya Kak ya. Iya betul. Ya Kak Hanif, aku dulu pernah denger nih kalau Kak Hanif ini jago banget di bidang investasi saham. Nah, Kak Hanif pertama kali nih mulai saham itu pas umur berapa nih Kak? Mulai saham itu umur SMA kalau nggak salah. Mau SMA. Ya pas kelas 3 itu pertama kali ngelihat bursa efek. Terus kebetulan dulu kan aku sempet ada penghasilan selain uang jajan ya. Aku kan dulu ada lomba-lomba kayak karate gitu lah. Terus aku bingung kan, ini mau dipakai apaan? Ya udah, kira aku taruh buat investasi itu lah. Itu pertamanya. Oke, jadi pertama kali dengernya itu dari BEI itu Kak atau dari mana? Iya, dari bursa efek itu. Kan aku Hmm. sering browsing di internet kan segala macam. Terus tiba-tiba nemu Hmm. ada kayak bursa efek, ya udah aku cari tahu tuh kayak gimana isinya. Oke. Itu pertama kali Kak Hanif belajar saham, sumber belajarnya dari mana Kak? Sumber belajarnya banyak sih. Ada learning by googling bisa satu. Oke. Dua, dari buku misalkan kayak Benjamin Graham gitu-gitu tuh ada tuh. Terus juga ketiga dari webinar, sama keempat di bursa itu ada kelas gratis saham diadakan dari masing-masing sekuritasnya biasanya. Itu bisa diakses sama kita semua secara gratis, ya udah aku ikut empat itu paling kurang lebih. Oke, jadi itu pertama kali Kak Hanif belajar itu dari situ ya Kak ya? Iya, dari situ. Oke. Tapi ada nggak sih Kak mentor bagi Kak Hanif untuk belajar saham? Mentor siapa ya? Aku lebih ngelihatnya tuh kalau misalkan tahu ya, sekarang itu ada namanya Bekti Sutikna. Itu dia value transaction tuh jumlah transaksi dia dalam nominal rupiah di saham itu sebulan bisa sampai 2 triliun. Oh, Itu paling dia sih kalau mentor buat trading ya. oh iya nih, aku juga pernah dengar kalau Kak Hanif itu berhasil dari modal 20 juta jadi mendapat return 400 juta. Bener nggak Kak? Itu betul, 480 kurang lebih. Oh, 480. Iya. Itu gimana Kak ceritanya bisa melipat gandakan uang kayak gitu Kak? Sebenarnya ada sedikit faktor keberuntungan di sana, karena ada perusahaan yang baru listing di Bursa Efek namanya Transkol Pacific, yaitu perusahaan pengangkutan batu bara. Dan waktu itu aku ngeliat itu pas Dikma, aku ingat batu. Terus aku beli kelupaan sebenarnya. Karena Dikma kan latihan dari pagi sampai pagi lah gampangnya. Terus aku lupa, tahu-tahu pas sudah PKK kelar, ya udah aku cek, ternyata returnnya ya sampai segitu. Padahal aku pertamanya niatnya cuman ya paling 60 juta lah aku ambil, tapi ternyata sampai 480 ya. Alhamdulillah aku tidak menolak rezeki. Mantep banget ya 480 juta. Itu ngalahin orang yang kerja 1 tahun Kak 480 juta. Iya kayaknya. Oke, nah itu dari penghasilan seperti itu apa Kak Hanif pakai sendiri atau mungkin ada Kak Hanif beri ke orang lain Kak?
Enggak sih, itu kebetulan waktu itu 200, sekitar 200 jutanya itu aku pakai buat, kalau saat itu kalau nggak salah ada bencana Palu ya kalau nggak salah. Itu aku pakai donasi ke sana, sama sisanya kebetulan ada kerabatku yang kena kanker dan minjem duit kan. Ya udah, aku pinjem. Udah, aku nggak ada pegangan akhirnya. Jadi dari uang sebanyak itu Kak Hanif gak dapat apa-apa ya, semuanya Kak Hanif kasih ke orang yang membutuhkan ya. Iya, kayak gitu saat itu. Emang bener keren banget ya, Kak Hanif ini sangat inspiratif, nggak hanya pinter tapi juga baik hatinya. Ada nggak sih Kak tips-tips nih buat pemula supaya kita itu bisa mendapatkan return sebanyak Kak Hanif itu? Yang penting tuh konsisten ya. Kalau misalkan trading itu, sama kalau awal nyoba, jangan mikir untung dulu, tapi mikir pengalamannya dulu. Karena bursa tuh apalagi kalau trading itu sangat melatih mental. Kalau misalkan rugi dari 10 juta, ngelihat 2 juta rugi tuh udah, nanti kalau ngerasain sendiri pasti kerasa dah rasanya kayak gimana itu. Itu satu, dua, perbanyak baca buku sama baca berita sih. Ini penting banget ini. Soalnya bisa aja, contoh kayak PPKM nih, ada pembatasan ini kan, ada semacam lockdown ini kan di Indonesia. Ini kan pasti ada pengaruh ke saham-saham yang berbau publik, misal kayak mall yang tempat keramaian, karena ditutup labanya menurun, orang juga pada narik sahamnya. Kayak gitu kan kita harus analisa secara dalam di berita-berita. Itu sih Pak. Oke, tapi pernah nggak sih Kak selama trading saham ini mungkin Kak Hanif mengalami kerugian yang cukup signifikan? Rugi sih pernah, tapi overall sih untung ujungnya. Rugi tuh paling banyak sehari 90 juta. Itu paling banyak ruginya. 90 juta. 90 juta. Oke, terus ketika Kak Hanif rugi itu kira-kira dari Kak Hanif sendiri gimana tuh untuk supaya nggak panik atau supaya nggak bingung kehilangan 90 juta? Aku sih biasa aja ya. Oh Karena iya. kan ini ya, apa ya? Makanya tadi kan ada di saham itu ada namanya trading plan. Ketika aku udah rugi di tahap tertentu, aku harus keluar dari saham itu. Nggak boleh lama-lama di situ. Nggak usah ngoyo-ngoyo besok naik, enggak. Aku ya udah disiplin aja. Untungnya bisa dibalikin besok-besoknya. Ketika aku rugi dari situ, ya udah aku cari saham-saham lain yang kira-kira bisa mengembalikan modalku. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi emang yang penting itu kita nggak boleh panik ya Kak kalau udah ada kerugian. Yang penting kita bisa berkepala dingin dan menentukan keputusan yang tepat. Iya, betul. Tapi ada nggak sih Kak mungkin buku yang cocok dan direkomendasikan nih bagi kita mahasiswa yang ingin belajar saham? Tergantung ya. Kalau mau investasi, cobalah mulai dari Yuk Nabung Saham, itu bukunya Bursa, terus juga bisa juga Benjamin Graham, terus Warren Buffett Value Investing, itu ya bisa lah. Benjamin Graham juga Value Investing itu. Kalau misalkan mau investasi. Kalau misalkan mau trading, itu bukunya Ellen May, ada banyak sih buku-buku kayak gitu tuh. Oke, jadi memang harus meluaskan wawasan ya Kak dari membaca buku. Iya. Oh ya Kak, ada nggak sih Kak mungkin selama Kak Hanif belajar saham nih, mungkin suka dukanya, mungkin entah itu Kak Hanif jadi rugi atau mungkin Kak Hanif mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan nih selama bermain saham. Sukanya ya, untungnya gede. Oh suka itu Itu kalau untung besar. satu. Terus juga dua, sangat menambah wawasan karena aku dipaksa belajar kan, dipaksa membaca berita, karena kalau misalkan aku nggak baca aku bisa rugi. Terus ketiga ya otomatis bisa menebarkan kebermanfaatan lah, karena seringkali dari untungku kan juga bisa dialokasikan ke orang lain. Terus juga kalau dukanya paling seandainya aku melakukan kesalahan yang sama 2 kali, itu aku kayak ngerasa, duh kenapa salah lagi ya, padahal kemarin udah pernah kejebak di lubang yang sama gitu. Oke oke. Oh ya Kak, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara invest dan trading saham? Ada. Kalau investasi itu biasanya tujuannya di atas 1 tahun dan kamu naruh duit terus menerus setiap bulan. Kalau trading itu tergantung. Bisa ada yang harian, 1 hari langsung ditarik, itu namanya day trading. Terus bisa yang 2 sampai 12 bulan, itu swing trading. Sama ada juga yang scalping, itu bisa 10 menit, 5 menit, itu scalping itu namanya. Jadi transaksi cuma 5 menit, beli sekarang, 5 menit kemudian jual. Itu bedanya. Oke, Kak Hanif biasanya kalau trading itu ambil yang apa Kak jenisnya? Aku kalau nggak one day trading, yang swing trading. Itu kenapa Kak Hanif pilih yang dua itu? Karena apa ya, kalau investasi itu gimana ya, aku kurang merasakan serunya sih. Soalnya investasi itu kan lebih ke analisa fundamental ya, laporan keuangannya dianalisa. Kalau misalkan yang swing trading itu biasanya pakai teknikal. Satu. Terus juga yang kedua,
lebih kerasa aja adrenalinnya kalau main swing trading sama day trading. Nanti nemuin ada yang namanya bandar, terus bandarmologi itu seru aja sih nganalisa kayak gitu tuh. Oke, coba mungkin bisa dijelasin Kak istilah-istilah saham yang agak sulit nih karena kalau bagi kita pemula-pemula kan masih awam ya dengan kata-kata kayak gitu. Apa ya, istilah saham yang sulit banyak sih, kayak Oh misalkan ya. bid offer, terus Hah. bandar kan, bandarmologi itu kan isinya sebenarnya kayak sekuritas-sekuritasnya. Sekuritas itu sejenis apa ya, sejenis perantara lah antara kita sama bursa efek. Gampangnya kalau Melin mau transfer kan Melin harus buka buku rekening di bank ya. Hmm. Nah, ini kalau misalkan mau transaksi saham harus buka buku rekening dalam tanda kutip di sekuritas kayak gitu. Hmm. Istilah lainnya banyak sih. Tergantung apa yang mau ditanya dulu. Mungkin kalau dalam tadi trading itu Kak yang kebanyakan itu biasanya istilahnya apa yang suka dipakai? Trading ya, biasanya pakai bid offer. Bid itu adalah jumlah antrian beli, offer itu jumlah antrian jual. Terus juga analisa teknikal tadi itu analisa yang melibatkan grafik pergerakan harga. Kalau misalkan fundamental itu analisa berdasarkan laporan keuangannya. Terus apa lagi? ARA ARB, ARA itu auto reject atas, artinya sahamnya udah mentok naiknya, nggak bisa naik lagi, harus dilanjutkan keesokan hari. ARB itu auto reject bawah, artinya sahamnya udah mentok turunnya, harus dilanjutkan besok hari juga. Terus juga ada UMA, Unusual Market Activity, itu kalau saham udah terlalu lama naik atau terlalu lama turun, nanti bursa efek itu menghentikan sementara proses transaksinya di saham. Oke. Biasanya Kak Hanif kalau dalam memilih saham, biasanya Kak Hanif pakai analisis fundamental atau teknikal, Kak? Aku teknikal, Oh, kenapa tuh Kak teknikal? karena tadi salah satunya seru aja, Wah, ada seru. bandarmologinya gitu-gitu kan, menarik aja, memicu adrenalin lah. Oke. Tapi kalau untuk pemula gitu sebenarnya lebih cocok untuk teknikal apa fundamental ya Kak dalam menganalisis? Oh, kalau itu lebih baik fundamental, Oh, kenapa Kak? lebih risikonya lebih rendah. Jadi kalau di Oke. investasi apapun itu kan konsepnya high risk high return, low Hmm. risk low return. Kalau misalkan mau risikonya yang rendah, ya udah kita investasi aja dulu, dan sebelum Hmm. investasi seharusnya membuat personal financial plan. Itu bikin kayak semacam dana jaga-jaga udah ada, terus juga dana untuk kebutuhan bulanan udah ada, nanti alokasi untuk investasi berapa, untuk membeli Hmm. keinginan kebutuhan itu harusnya udah ada kayak gitu, biar saham itu kemarin kalau misalkan ada tragedi ya pas covid, banyak orang masuk Antam pakai duit arisan lah, jual rumah segala macem, itu kan bahaya banget kalau misalkan dia rugi, Hmm. udah nggak punya rumah, sahamnya rugi, mau tidur di mana gitu gampang. Ya, benar juga nih, Kak. Nah, sekarang ini kan di Indonesia nih ya, dan di dunia itu lagi gencar banget sama istilah cryptocurrency, Kak. Nah, itu Kak Hanif apakah tertarik juga tuh di bidang kripto? Aku tidak tertarik kalau cryptocurrency Oh, kenapa, Kak? karena dia tidak ada underlying asetnya. Kalau saham Hmm. jelas ada underlyingnya. Ketika kamu membeli suatu saham, namamu pasti bakal dimasukin ke dalam perusahaan itu dan kamu berhak untuk mengikuti RUPS. Hmm. Kalau kamu butuh form legalnya, bukti apa ketika aku beli saham aku punya kepemilikan di perusahaan ini, kamu bisa minta ke bursa, nanti ada kertas yang menunjukkan kepemilikan saham kamu berapa. Kalau Hmm. kripto, ketika aku beli, terus aku dapat apa gitu, barangnya nggak ada yang aku pegang. Hmm. Itu underlying aset tuh penting, karena itu kalau di Islam juga ya, itu menentukan haram halalnya juga tuh underlying aset itu. Oke, jadi dari Kak Hanif lebih merekomendasikan saham ya, Kak? Aku sih lebih prefer saham. Oke. Tapi ini kan sekarang di Indonesia ini banyak nih yang pada cryptocurrency. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak dari Kak Hanif mungkin saran gitu untuk teman-teman yang mungkin ikut-ikutan atau yang kayak mengikuti tren dalam ikut cryptocurrency? Itu sih terserah ya, pilihan masing-masing. Oh Cuman ya. saranku sebelum masuk sesuatu lebih baik dicari tahu sendiri dulu daripada sekedar ikut-ikut orang lain. Karena Oke. nanti kalau ikut-ikut orang lain ujungnya pasti nyalahin orang. Oh Tapi iya kalau ya. kita nyari tahu sendiri, siapa yang mau disalahin? Kan kita nyalahin diri sendiri, akhirnya evaluasi kan. Kayak gitu sih paling. Ya, jadi memang dalam kita mengikuti segala hal itu memang harus dipikirkan matang-matang ya Kak, bukan hanya ikut tren aja. Iya, betul. Wah, mantap banget ya diskusi kita pada kali ini bersama Kak Hanif membahas saham, organisasi, dan juga proyek dosen. Nah, dari Kak Hanif ada nggak ya kesan dan pesan yang mau disampaikan ke sobat akuntansi semuanya? Pesan ya. Hmm. Saranku sih selagi masih muda ya, ingat-ingat kalau setiap orang adalah guru dan Hmm. setiap tempat adalah ruang kelas. Jadi jangan batasin kalau belajar itu cuma di kelas aja. Terus juga kalau mau
tujuannya jadi crazy rich manapun itu, ya coba dari dini biasakan investasi. Coba kalau misalkan kalian hitung ya, kalian kalau misalkan mau punya rumah dari gaji doang tuh bisa 20 tahun mungkin nyicilnya, lama banget. Coba cari sumber pendanaan lain dan coba explore bidang-bidang lain, terus juga passion kalian, karena uang itu akan selalu mengikuti skill dan juga usaha nantinya. Jadi silakan dieksplor selagi muda, kalian belum punya tanggungan berupa keturunan ataupun keluarga yang di bawah, jadi bisa ya sebebas-bebasnya lah untuk mengeksplor segala sesuatu yang kalian pengen. Nah, bener banget nih Kak Hanif. Jadi selagi masih muda, manfaatkan tenaga dan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang produktif. Ya betul. Ya, terima kasih kepada Kak Hanif yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama di SOS episode kedua. Terima kasih juga buat non-label yang sudah mensupport SOS. Bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja cek link berikut. Sampai jumpa di SOS selanjutnya. Sampai jumpa di SOS episode selanjutnya. Kayak ngomong episode selanjutnya. Baru apa sendiri sih? Kayaknya yang sampai jumpanya nggak apa dikat kok. Soalnya kan udah pindah frame juga. Berarti sampai jumpa. Sampai jumpa di SOS selanjutnya. Oke. Terus selanjutnya tuh gini ya.